Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kami sampaikan warta Minggu tanggal 5 Juli 2026. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GKI Kabangan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam kebaktian hari ini kepada segenap anggota Jemaat GKI Kabangan. Dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sungguh sangat berarti. Apakah ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini? Kami mohon untuk dapat berdiri sehingga dapat dikenali oleh jemaat. Terima kasih. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan pelayanan lebih lanjut, dipersilahkan datang ke kantor gereja setelah kebaktian ini atau tiap hari kerja atau dapat menemui majelis jemaat. Kebaktian pada hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta C.L. Sutrisno.
Untuk jadwal PA jemaat terdekat pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dengan tema Merdeka dari Rasa Bersalah yang didasari dari Roma pasal ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ke-11 dengan pembawa firman Bapak Pendeta C.L. Sutrisno. Sakramen Perjamuan Kudus. Jikalau Tuhan berkenan pada kebaktian Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Majelis Jemaat akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Adapun persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kiranya kita dapat mempersiapkan diri agar layak turut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Persekutuan gabungan Si Dewasa GKI Kabangan dengan Si Dewasa Pos Jemaat Joyotakan mengharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada persekutuan dewasa yang diadakan pada besok hari Senin tanggal 6 Juli 2026 pukul 18.30 bertempat di GKI Kabangan dengan pembicara Saudari Eleonor Anggraini Yuko, Sarjana Hukum, Magister Hukum dengan tema Follow the Money di antara berkat, godaan, dan integritas. Kehadiran Bapak, Ibu, Saudara adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Persidangan rutin majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026 setelah ibadah Minggu bertempat di GKI Kabangan, Surakarta. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan usulan atau saran, dapat menulis surat kepada Majelis Jemaat dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap. Demikianlah warta lisan kami sampaikan saat hening bagi kita. Selesai, jemaat dimohon berdiri. Saudara-saudara, hari ini kita kembali diundang untuk memuji Sang Raja yang Maha Mulia. Karena hanya di dalam kasih-Nya, seluruh hidup kita senantiasa dituntun. Oleh sebab itu, dengan gembira bersama kita angkat puji-pujian hanya bagi-Nya. Sukaria sebab besar kasih
Perjuangan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang bertahta di surga mulia, sekaligus hadir di tengah dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudaraku sekalian. Menyertai saudara juga. Kepada siapakah seorang akan mempercayakan sebuah pekerjaan atau proyek penting? Tentu saja kepada seseorang yang mempunyai kualitas kerja yang baik dan dapat dipercaya. Namun, kata orang, kualitas kerja yang baik dan dipercaya tidak cukup. Masih butuh orang yang setia. Karena kesetiaan akan semakin menguatkan kepercayaan seseorang. Karena kesetiaan tidak membuat khawatir atau takut. Kesetiaan menenangkan dan mendamaikan hati. Dalam kehidupan orang percaya, setia itu perlu dilakukan. Karena Dia yang menganugerahkan hidup dan memanggil umat bersama berkarya bersamanya. Kesetiaan adalah ketekunan dalam komitmen terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Kesetiaan adalah ungkapan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan yang tulus mewujud dalam tindakan yang menenteramkan jiwa. Meski hati sedang berkecamuk, namun Ia tetap hadir seutuhnya. Dengan sepenuh kasih, Ia melayani mereka pada saat ini. Jika Ia bertanya kepada kita, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Apakah saudara merasakan sentuhan kasih-Nya yang menyapa dalam jiwa? Apakah saudara mendengar panggilan-Nya yang terus mengundang untuk turut serta dalam menyatakan karya kasih-Nya bagi sesama? Datanglah dan mendekatlah. Bukalah hatimu untuk merasakan kasih dan ketulusanku
umat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan kami secara pribadi kepadamu. Ya Yesus, Dikau selalu kami rindukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih, bagi setiap kita yang memiliki kerinduan untuk terus hidup dalam kesetiaan kepadanya, mari sambut firman-Nya dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Salam damai. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami sungguh disayang oleh Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Dan bahkan kami bersama-sama, saudara kami seiman, sahabat kami, baik yang dari dalam kota, dari luar kota, baik yang sedang liburan, dan kami umat-Mu bersama-sama di sini beribadah, datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya di dalam kami bersama mendengarkan dan memahami akan firman-Mu, Tuhan yang menuntun kami. Tuhan memberkati lektor dan juga pemazmur, dan juga ia yang Tuhan pakai menjadi sarana pemberita firman-Mu. Apa yang sudah dipersiapkan dalam kekurangan, kelebihan, Tuhan yang memampukannya. Sehingga setiap kami boleh mendengarkan suara Tuhan, dan setiap kami dengan sukacita dan gembira melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kudus dan kekal, kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 38, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai 49, dan dilanjutkan dengan ayat 58 sampai 67. Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sara, istri tuanku itu, di masa tuanya telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Katanya, 'Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya kudiami ini, melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku.' Hari ini aku sampai ke mata air tadi, aku berkata, 'Tuhan, Allah tuanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadilah begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, "Tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu." Dan ia menjawab kepadaku, "Minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air." Maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa kendi di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Katanya kepadaku, "Tolong berikan aku minum." Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya serta berkata, "Minumlah, dan unta-untamu akan kuberi minum." Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, "Anak siapakah engkau?" Jawabnya, "Aku anak Betuel bin Nahor." Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia pada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Jika tidak,
beritahukanlah juga kepadaku supaya aku berpaling entah ke kanan atau ke kiri. Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, aku mau. Lalu mereka mengizinkan Ribka saudara mereka dan inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan berjalan pulang. Sementara itu Ishak datang dari arah sumur Laharoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Ribka lalu mengambil cadar dan menutupi mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda pertama tadi dengan bersama-sama menyanyikan Mazmur 45. Biarkanlah Raja berkaya karena elokmu, sebab Dia Tuanmu, Tuanmu hai putri, sebab Dia adalah Tuanmu. Aku mau memasyurkan nama-Mu, turun temurun, sebab itu semua bangsa bersyukur kepada-Mu selama-lamanya. Putri
Dia, yakni teman-teman yang datangkan untuknya. Dengan bersuka cita mereka dibawa, mereka masuk istana raja. Aku mau memasyurkan namamu, turun temurun. Sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Para bapa leluhur kan digantikan anakmu, Kau angkat mereka menjadi pembesar untuk seluruh bumi dan seluruh semesta. Mengangkat mereka menjadi pembesar, pembesar untuk seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu, turun temurun. Sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Bacaan kedua dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku lakukan aku tidak tahu. Karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 16 sampai 15. Kita lanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Injil Matius 11 mulai ayat 16 sampai dengan yang ke-19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak
yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Ayat 25 sampai dengan yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli. Di awal minggu atau di minggu pertama bulan Juli ini, kita bersama-sama hendak belajar firman Tuhan dengan tema kesetiaan segenap hidup. Jadi kata ini tidak bisa dipisahkan dalam kerangka kita akan memahami firman Tuhan. Kata kesetiaan, dan ada kata bisa dan, namun ini menjadi satu kesatuan, jadi tidak perlu pakai kata sambung, yaitu segenap hidup. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, di situ ada gambar tangan yang saling berpegangan. Itu tentu tangan laki-laki dan tangan perempuan. Di mana kita kalau berbicara tentang kesetiaan, salah satu hal yang harus terjadi itu adalah di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi kesetiaan tidak hanya sebatas janji yang diucapkan. Kedua, mempelai saat menyatakan janjinya di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh umat Tuhan, baik itu pendeta, para penatua, dan juga umat yang hadir di dalam ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan itu. Demikian juga di dalam relasi ataupun hubungan apapun harus ada yang namanya kesetiaan. Karena kata kesetiaan ini menjadi kata kunci. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, apakah yang dimaksud dengan kesetiaan itu? Kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
itu adalah bentuk nomina atau kata benda yang memiliki arti keteguhan hati, ketaatan, serta kepatutan atau kepatuhan. Kata dasar dari kesetiaan adalah setia, yang bermakna yang pertama yaitu berpegang teguh pada janji, sebagaimana orang yang mengikrarkan janji pernikahannya itu menaruh kesetiaannya itu kepada pasangannya. Jadi tidak bisa hanya laki-lakinya atau satu pihak yang mengatakan itu, yang lainnya bilang sah, enggak. Tapi sama-sama yang pihak wanita juga mengatakan hal yang sama, mengungkapkan janji setianya. Jadi berpegang teguh pada janji dan juga bahkan pendirian, patuh serta taat kepada apa yang sudah dijanjikannya itu. Yang kedua, tetap teguh hati, tidak goyah walaupun ada badai yang menerpa kehidupan rumah tangga itu. Tetap teguh khususnya dalam sebuah persahabatan dan juga hubungan atau komitmen. Jadi kata kesetiaan ini juga bisa ditempatkan di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Seperti seorang dokter, dia tidak hanya cukup untuk pandai atau dinyatakan lulus dan diwisuda, tetapi ketika ia tidak punya komitmen, tidak punya kesetiaan, maka tidak ada gunanya kepandaiannya itu dia menjadi seorang dokter. Karena mungkin dia hanya akan memikirkan diri sendiri, wah kuliah wis larang-larang, mahal begitu ya. Bagaimana ini caranya modalku bisa kembali, mungkin seperti itu dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga tidak lagi mempedulikan pasien. Pasien bukan menjadi istilahnya itu subjek yang harus diperhatikan, tetapi menjadi objek penderita. Bisa semena-mena seorang dokter kalau dia tidak mengucapkan janji setia. Lah aku kan tidak mengucapkan sumpah setiaku, janjiku gitu ya. Nah makanya untuk profesi-profesi tertentu itu sudah sangat rapi, harus melakukan sumpah setia atau janji setianya, baik seorang dokter, baik seorang tentara, atau mungkin advokat, bahkan pendeta pun juga seperti itu. Penatua pun juga seperti itu dalam pelayanan di gereja. Semuanya membutuhkan kesetiaan. Nah ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa penting kesetiaan diperlukan dalam menjalin relasi atau pekerjaan? Jawabnya sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena kita melihat pentingnya adalah untuk dapat memperoleh kepastian sikap dan jaminan dari seseorang tersebut. Apakah memang layak untuk dipercaya atau tidak? Kepada siapakah seseorang akan mempercayakan sebuah pekerjaan atau proyek penting, proyek besar, mega besar? Ternyata tidak cukup hanya kepada orang yang pandai, kepada orang yang mampu. Tetapi yang tidak bisa dilupakan adalah kesetiaan. Karena apa gunanya orang itu mampu, orang itu pandai, tapi tidak punya kesetiaan, tidak punya rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Maka ketika orang akan menunjuk seseorang menjadi pimpinan ataupun dia menjabat kedudukan tertentu yang penting yang berkaitan dengan hajat irum, hidup orang banyak dan juga relasi dengan banyak orang, itu pasti akan dipilih orang-orang yang sekiranya memiliki kesetiaan. Nah, disinilah kita melihat ibu bapak, jadi seorang yang akan menjadi dokter ataupun prajurit ataupun apa saja, semuanya itu pasti melakukan yang namanya sumpahnya masing-masing. Nah, mari kita melihat berikutnya Bapak Ibu Saudaraku. Di slide berikutnya, pada ibadah minggu ini kita juga belajar tentang kesetiaan. Dari bacaan leksioneri Alkitab kita pada saat ini, kita bisa melihat yang pertama dari kitab Kejadian pasal 24, dari ayat-ayat yang kita baca itu. Mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa sih kok gak dibaca semua, dilompat-lompatin begitu ya? Udah baca aja 34 sampai 67.
Ini bermaksud bukan menganggap tidak penting ayat-ayat yang lain, tetapi fokus karena bacaan kita itu panjang, jadi supaya bisa kepada intinya. Nah, dikatakan di sana judulnya Ribka menjadi istri Ishak. Ini perikop yang kita baca menjadi bagian dari perikop yang berjudul Ribka menjadi istri Ishak. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, di sana dikisahkan pada saat Abraham menugaskan kepada hambanya. Siapa hambanya itu? Yang dimaksud di sini adalah Eliezer. Untuk apa ia menunjuk Eliezer mencari calon istri untuk Ishak anaknya? Abraham merasa perlu mengangkat sumpah Eliezer. Untuk apa, Bapak Ibu Saudaraku? Untuk mengetahui komitmen dalam mengemban tugas tersebut. Nah, kata Ibrani yang dipakai untuk sumpah atau sumpahmu adalah me'alati. Me'alati artinya dari sumpahku, yang berasal dari kata Allah. Tapi bukan Tuhan ya, L-nya satu, hurufnya tentu kecil, yang berarti bersumpah atau mengutuk atau mempunyai makna negatif. Artinya apa? Yaitu dengan mengambil sumpah Eliezer, Abraham sedang mengutuki Eliezer jika ia mengingkari sumpahnya. Nah, dengan perkataan lain, sumpah menjadi kutuk atas orang yang melanggar kata-katanya sendiri. Walaupun sumpah janji yang diucapkan sekarang ini tidak ditegaskan seperti itu, tetapi ketika seseorang itu yang menghayati mau menegaskan profesinya sebagai apapun, tugasnya sebagai apapun, itu juga tentunya bermakna untuk direnungkan. Wah, ini kok ucapannya seperti ini ya. Wah, kira-kira aku mampu enggak melakukan? Kira-kira aku bisa enggak? Nah, disitulah ada pergumulan. Kalau aku enggak mampu, bagaimana? Padahal aku sarjana kedokteran. Kalau enggak mengambil sumpah ini, aku enggak mungkin bisa jadi seorang dokter dan seterusnya. Seorang tentara juga seperti itu. Ketika harus mengutamakan tugas negara, bahkan menyerahkan nyawa. Artinya kapan saja seorang tentara itu siap mati ketika diutus oleh negara. Entah itu tugas luar negeri ataupun tugas di dalam negeri yang berkaitan dengan situasi keamanan, itu tidak bisa luput dari bahaya itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa arti dengan mengambil sumpah, sebagaimana Abraham mengambil sumpah Eliezer sedang mengutuki Eliezer, supaya ia sadar bahwa kamu itu orang yang aku percaya. Kepadamu aku tuh menaruh harapan besar. Untuk apa? Bisa mencarikan istri bagi Ishak anakku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita tahu gambar itu hanya salah satu bagian adegan gambar ketika Eliezer berjumpa dengan seorang wanita. Ribka itu artinya cantik, artinya itu baik budinya, ramah dan seterusnya. Jadi tentu itu kalau ada seorang ibu orang tua memberi nama anak gadisnya yang masih bayi itu Ribka, artinya yaitu anak itu cantik, anak itu baik, anak itu menyenangkan dan seterusnya. Hal-hal yang positif terjadi pada anak kita atau anak yang diberi nama Ribka itu. Nah, di sanalah kita melihat bahwa Eliezer sungguh dapat dipercaya. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya yang membawa pesan, membawa kuasa dari tuannya Abraham, karena ia harus pergi ke sanak saudara Abraham itu untuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Memang zaman dulu belum ada pariban tentunya ya, tetapi setidaknya itu cikal bakal dari pariban. Seseorang yang akan dijodohkan itu tidak jauh dari keluarga besarnya itu. Sebagaimana Abraham juga berpesan, jangan engkau carikan di luar bangsaku. Artinya
di mana Abraham berasal, ya dari situlah ia harus memperoleh jodoh untuk anaknya. Dan singkat cerita, Abimelek yang diutus Abraham itu berjumpa dengan seorang wanita yang dia itu tanggap, anak yang begitu perhatian, yang begitu tulus melayani siapa? Melayani Abimelek itu. Ketika ia mengajak, tentu rombongan juga ada unta-unta gitu ya, atau binatang yang membawa perbekalan itu tadi. Haus, gadis ini menimbakan air, menyuguhkan kepada Abimelek, kepada binatang atau ternak yang dibawa dan seterusnya. Disitulah Abimelek melihat seorang pribadi, seorang wanita tidak hanya karena kecantikan parasnya, tetapi juga kebaikan budinya, kerendahan hatinya. Ia merasa sangat disambut padahal dia belum kenal siapa Abimelek dan seterusnya. Nah, ibu bapak kalau mencari menantu pasti seperti itu ya, akan dilihat, ditimbang-timbang bibit, bobot, bebetnya gitu ya, kira-kira ini cocok enggak untuk anakku. Nah, disitulah Abimelek yang diberi Tuhan wewenang itu dengan percaya diri. Ia memohon berkat Tuhan, ia berdoa, dan ia bilang kepada gadis itu kalau ia akan ketemu orang tuanya. Dan luar biasa, ketika Abimelek berjumpa dengan gadis ini dan diajak datang kepada orang tuanya, ia melihat bagaimana sambutan dari anak gadis ini. Ia tidak menolak ajakan dari Abimelek, tetapi ia dengan sukacita ia mau mengantarkan. Dan bahkan ketika dalam tanda kutip ditembung oleh Eliezer itu, orang tuanya dari gadis yang bernama Ribka ini tentu juga tidak menolak, dan biasanya orang tua akan mengembalikan kepada anaknya. Ya, saya terima lamarannya, tapi saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Ya, dipersilahkan anak saya sendiri yang menjawab, walaupun sebetulnya sudah tahu gitu ya. Kalau nggak tahu nggak mungkin berani datang gitu ya. Nah, daripada datang nanti malu ditolak gitu ya. Nah, disitulah kita melihat dari keturunan Laban, jadi saudara Abraham ini, ia mau ikut. Ribka juga menjadi yakin, berani, dan tertarik karena ketika Eliezer hadir di hadapannya dan keluarganya, ia tidak sedang mewakili dirinya sendiri, melainkan sedang menghadirkan Abraham dan keluarganya, dan bahkan menghadirkan Allah. Seperti Ribka melihat keluarganya sendiri. Jadi Ribka itu jatuh cinta dalam arti senang, bahagia, nyaman, aman bersama dengan Eliezer ini. Kalau dengan utusannya saja seperti ini, wah bagaimana ya dengan yang mengutusnya. Nah, di sini singkat cerita kita tahu bahwa kemudian Ishak itu menyusul rombongan Eliezer itu, dan Ribka juga bertanya, siapa seseorang yang jalan di depanku itu gitu ya. Nah, itu tuanku gitu ya, Ishak gitu. Terus siapa? Ribka kesengsem ternyata ya, enggak salah. Dia itu mengiyakan permintaan dari Abimelek. Nah, disinilah kita melihat Eliezer ya, maksud saya di situ kita melihat bahwa ia sungguh dapat dipercaya. Eliezer ini ia dapat melakukan tugasnya itu dengan baik. Nah, ibu bapak saudaraku, kita lihat berikutnya di dalam Injil Matius. Next, ada slide berikutnya. Khususnya kita perhatikan pada ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Di sana kita melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang-orang yang pada waktu itu tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis, dan juga bahkan mereka orang-orang itu tidak percaya kepada dirinya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang setia melaksanakan tugas pekerjaannya yang diembankan kepadanya. Sebab Yohanes yaitu dikatakan ia itu tidak makan dan tidak minum
seperti apa yang diisyaratkan untuk menjadi seorang nabi, menjadi pemberita firman Tuhan itu tidak mudah, tidak cukup ia pandai berbicara, ia punya kemampuan ini itu, tetapi juga harus punya kerendahan hati, punya perjuangan yang sungguh-sungguh, sehingga ia harus dengan tidak hanya doa, tetapi doa yang juga diiringi puasa itu tadi. Ia hanya makan belalang madu, ia makan belalang hutan, dan juga minumnya itu minum madu hutan itu juga. Nah, di sini terlepas dari itu semua, kita juga tahu bagaimana Yohanes ini setia melaksanakan tugas dari yang mengutusnya. Yohanes tahu bahwa Yesus yang datang, yang akan dibaptis itu lebih besar daripada aku, dan bahkan aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, disinilah Yohanes Pembaptis itu melakukan tugasnya. Singkat cerita, bukankah kita juga tahu bagaimana ia harus menghadapi akhir hidupnya? Apakah bahagia? Apakah senang? Tidak ya Bapak Ibu, kita sedih mendengar cerita itu. Ia harus dipenggal kepalanya ketika ia berada di penjara itu atas permintaan dari anak Herodias. Nah, terlepas dari itu semua, inilah kesetiaan yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga ia menjadi salah satu orang yang juga besar, dalam arti bukan maaf fisik tentu ya, tetapi adalah keberadaannya, fungsinya, dan juga perannya. Sebab ia yang menjadi pembuka jalan bagi sang juru selamat. Ia berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan Tuhan. Nah, disinilah Ibu Bapak Saudaraku, kita melihat Yohanes datang dengan segala kerendahan hatinya. Ia melaksanakan tugas dengan tekun sampai akhir hidupnya. Ia tidak lari dari kenyataan. Ia walaupun sempat bertanya kepada Yesus kan, tetapi ia tidak menolak. Ia tetap setia menjalankan tugasnya. Nah, itulah bagian dari perikop yang kita baca. Saya tidak berbicara lebih lanjut dalam hal apa yang disampaikan di sini, tetapi singkatnya bahwa Tuhan Yesus juga dikatakan di dalam perikop di bawahnya itu berbicara tentang ajakan juru selamat. Itu yang juga mengingatkan kepada kita semuanya. Mari kita semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yohanes juga datang kepada Yesus melalui para muridnya untuk menanyakan, siapakah engkau sesungguhnya? Walaupun sempat ada keraguan, tetapi itu justru untuk menguatkan imannya, untuk meneguhkan hatinya bahwa ia harus terus melakukan tugas yang menjadi bagiannya dengan setia sampai akhir hidupnya. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga memperhatikan firman Tuhan yang kita baca dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25, kita di sana melihat, kita mendapati apa yang perlu kita perhatikan dari Roma 7 ini, ayat 15 sampai dengan yang ke-25. Ini yang berbicara tentang perjuangan hukum Taurat dan dosa, yang mengisahkan diri Paulus sendiri. Bagaimana ia orang yang dulu memiliki kedudukan, orang yang penting, punya kuasa, dia bisa melakukan apa saja dengan dia minta kuasa dari Herodes ataupun dari penguasa-penguasa yang ada waktu itu untuk bisa tidak hanya menangkap, tidak hanya menyesah, menghukum, bahkan juga membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu dulu dia lakukan ketika ia masih hidup di luar Kristus. Tetapi ketika ia dipanggil menjadi pemberita Injil, menjadi Rasul Kristus, ia melakukan tugasnya dengan setia. Ia menyadari bahwa apa yang ia miliki, kehebatan, kegagahan yang ia punya tidak ada gunanya lagi.
Tetapi bagiku sekarang ini adalah yang penting melakukan kehendak Kristus. Jadi jangan sampai lagi ada yang kulakukan itu karena kehendakku, keinginanku, seperti ketika ia belum menjadi Rasul Yesus Kristus. Tetapi ketika Rasul Paulus sudah menjadi Rasul Yesus Kristus, Paulus dengan setia melakukan itu di bawah hukum kasih. Ia tidak lagi mengandalkan kehebatan, kekuatan dirinya sendiri, tetapi ia menyerahkan hidupnya itu, ia bersyukur sebagaimana ia ada. Dikatakan kalau di sini dikatakan dengan tegas, aku manusia celaka, itu ayat 24 dari Roma 7, Bapak Ibu. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bukan kehebatan, bukan kegagahan, bukan jabatanku. Enggak ada artinya itu ternyata yang dulu aku agung-agungkan itu. Supaya kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dikatakan syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa Rasul Paulus bersyukur dan mengajak pendengarnya, siapapun dan juga pembaca firman Tuhan saat ini untuk bersyukur. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, tetapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Itu dulu ia melayani hukum dosa karena tabiatnya yang sombong, yang angkuh itu. Tetapi ia menjadi sadar tidak ada perlunya untuk menjadi orang yang sehebat apapun, sebaik apapun itu sombong, harus tetap rendah hati. Sehingga ia mengatakan, aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku. Tetapi akal budi itu yang sekarang sudah dilandasi dengan iman percaya kepada Yesus, yaitu hukum kasih. Jadi menjadi manusiawi, menjadi semakin penuh cinta kasih terhadap siapapun, menjadi semakin rendah hati. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, inilah yang bersama-sama kita renungkan, kesetiaan segenap hidup. Jadi kesetiaan yang Tuhan tuntut dalam hidup kita sebagai anak-anaknya itu harus berjalan, harus terjadi dengan segenap hidup. Kalau tidak dengan kesetiaan, dengan segenap hidup, kesetiaan itu tidak akan bisa bertahan lama. Karena apa? Ya tidak dengan segenap hidup, tidak dengan segenap hati, tidak dengan kesungguhan. Kesetiaan itu ya terlihat atau dilihat situasinya lah. Kalau menguntungkan ya aku setia, kalau aku enggak diuntungkan ya aku tidak setia. Seperti hanya orang yang menjalani hidup pernikahan, wah lah ternyata aku kok menyesal rugi menikah sama si A, sama si B itu. Wah piye iki wis terlanjur janji setia dan seterusnya. Tapi aku enggak peduli karena aku merasa tidak beruntung, tidak mendapatkan hal yang baik dari dia. Nah, ini bukan orang yang setia. Ya, makanya pentingnya dalam pernikahan itu juga harus mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya, dan juga dalam profesi apapun, dan juga dalam pelayanan di gereja kita, Bapak Ibu, walaupun tidak ada sumpah setia yang perlu diucapkan, tetapi dalam arti sebagai pribadi kita itu harus memiliki kesetiaan dalam diri kita. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi pelayannya, apapun jabatan kita di gereja kita, apapun tugas kita, baik pendeta, penatua, menjadi pengurus dari Babel, komisi yang ada dan bahkan yang belum terlibat di dalam pelayanan, di dalam keorganisasian itu, dalam arti menjadi pengurus Babel ataupun belum masuk ke dalam kemajelisan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama kerjakan tugas kita seperti Eliezer yang mengerjakan tugasnya itu dengan setia. Next, di situ ada satu slide terakhir Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat. Nah, itu. Jadi ini salah satu gambaran saja. Apa artinya bentuk dari ketekunan. Ada seorang gadis yang tekun mengerjakan tugasnya
sehingga ia pada akhirnya dipercaya oleh atasannya, oleh bosnya menjadi seorang sekretaris, bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena kepandaiannya, tetapi juga karena kerendahan hatinya, sikapnya yang baik, yang menghargai semua orang, yang sifatnya itu dia itu rendah hati. Nah, ibu bapak saudaraku, mari kita kerjakan tugas yang Tuhan embankan kepada kita, apapun tugas kita. Mungkin orang memandang sederhana, mungkin orang memandang kecil, tetapi di mata Tuhan semua yang kita lakukan, apapun tugas pekerjaan itu yang dilakukan dengan kesetiaan, dengan segenap hati, itu yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua untuk terus semangat di dalam melaksanakan tugas pelayanan kita. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Ku kasihi Engkau, Yesus.
takkan berhenti, takkan menyerah, takkan berhenti, takkan menyerah. Berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, aku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau, oh, Yesus. Ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau, mengasihi Engkau. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami boleh diingatkan melalui sabda-Mu yang menginginkan agar kami hidup setia segenap hati. Karena itulah yang Tuhan perkenan dan yang menyukakan hati Tuhan. Ajarlah kami Tuhan dalam menjalankan setiap tugas pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan kepada kami, supaya dapat kami laksanakan dengan segenap hati dan juga dengan kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Mu itu, agar melalui kehidupan kami boleh semakin bersama-sama dikuatkan satu dengan yang lain, menjadi persekutuan, menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, sehati, sepikir, seperasaan di dalam Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan aktivitas di gereja kami tercinta. Tuhan memberkati di dalam pelaksanaan ibadah, di dalam pelaksanaan persekutuan, ataupun kegiatan aktivitas ibadah yang dilakukan juga oleh komisi-komisi yang ada di gereja kami, untuk ibadah anak, untuk persekutuan pemuda remaja, untuk persekutuan komisi dewasa yang secara khusus akan dilaksanakan besok pada hari Senin tanggal 6 Juli. Tuhan memberkati pembicara, Tuhan memberkati pelayan ibadah yang lainnya, dan juga bersama saudara-saudari kami yang hadir dari pos jemaat Jentakan, agar kami boleh merasakan sukacita, kasih persahabatan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk kegiatan doa pagi yang masih secara online, juga untuk persekutuan doa malam di hari Rabu, juga pemahaman Alkitab Jemaat di hari Kamis, dan juga untuk aktivitas-aktivitas lainnya baik paduan suara yang ada di gereja kami. Juga Tuhan memberkati supaya apa yang kami laksanakan ini tidak terjebak pada rutinitas semata,
tetapi menjadi kegiatan aktivitas yang sungguh kami sadari dengan segenap hati, dan juga kami merasakan membutuhkan agar iman kami makin tumbuh, makin kuat, baik sendiri maupun secara bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Bapa yang penuh kasih, kami juga mengingat saudara-saudari kami yang dalam proses pemulihan, dalam kondisi lanjut usia, sehingga seringkali juga terganggu kesehatannya. Kami bersyukur untuk Bapak Robinta Suirjan, Tuhan memberikan berkat kesehatan, kekuatan, sehingga bersama dengan kami dapat beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami juga masih mengingat untuk saudara kami, baik Ibu Kris Widodo, untuk Bapak Yonatan Subagir, untuk Ibu Nani Sri Sukarni, untuk Bapak Purnomo, untuk Bapak Eko, dan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, bila mana sedang dalam kondisi terganggu kesehatannya, Tuhan juga yang memberkati, memberikan kesembuhan, memberikan damai dan sukacitamu, karena Engkaulah Sang Penyembuh sejati yang kami andalkan. Dan pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di hari-hari kemarin, baik untuk Bapak Kadirin, Bapak Budi Susila, dan juga Bapak Budi Naryono. Tuhan memberkati dengan bertambah usia, Tuhan yang menambahkan hikmat berkat di dalam kehidupannya, agar melalui beliau dan juga keluarga nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh kegiatan, aktivitas di dalam pekerjaan kami. Tuhan tahu betapa sulit di dalam kami menghadapi perekonomian pada saat ini. Diberkati para orang tua dan siap kami yang bekerja, yang berjuang dengan sungguh-sungguh, agar tidak mudah putus asa, namun tetap terus semangat, karena di dalam setiap daya upaya yang melibatkan Tuhan tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Tuhan pasti memberkati, memberikan kecukupan berkat di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, juga anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah. Tuhan juga memberkati, baik yang berada bersama dengan orang tua dan yang jauh dari orang tuanya berkuliah di kota Solo ini. Tuhan juga memberkati dengan ketekunan, kerajinan, kesungguhan. Mereka kelak menjadi orang yang sukses di dalam studi dan juga meraih masa depannya. Juga kami menyerahkan pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan yang mendengarkan, Tuhan juga yang memberkati. Juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin kami mulai dari presiden dan bahkan sampai RT RW, Tuhan yang memberkati. Diberikan hikmat kepada para pemimpin kami ini untuk tekun, untuk sungguh-sungguh giat di dalam berjuang untuk memajukan bangsa dan negara ini bersama kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat Indonesia, agar bersatu hati selalu mendoakan para pemimpin kami. Karena itulah kerinduan kami yang terbaik terjadi bagi bangsa dan negara kami, bisa keluar dari multi krisis yang masih dan sedang kami hadapi saat ini. Bapa, inilah doa syafaat kami yang terbatas, yang tidak mampu kami ucapkan satu persatu. Kami mengakhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Adapun ungkapan syukur kepada Tuhan yang akan kita berikan ini dengan mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini akan ada 2 kantong yang diedarkan, yang merah untuk kolekte mingguan, yang warna hitam untuk kantong persembahan perpuluhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita iringi dengan pujian dari KJ 365. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan dalam hidup kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di mana kami boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan berkat dari sebagian kecil yang Tuhan limpahkan dari kehidupan kami. Biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan ini agar layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupannya, dalam setiap usahanya. Sehingga senantiasa boleh mengingat kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan boleh mempersembahkan persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat majelis jemaat yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan. Agar persembahan ini boleh dikelola dengan bijaksana. Kami menyerahkan Tuhan persembahan ini dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah Mengarahkan hati berpegang kami pada kepada janjinya. Tuhan. Teruslah setia dalam melaksanakan tugas panggilan hidup kita masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Dan kini mari kita pulang menerima berkat dari Tuhan dengan sukacita. Allah Bapa di surga selalu mengasihimu, menjagamu, dan melindungimu, dan melimpahkan anugerah kebaikannya tiap hari di dalam hidupmu. Tuhan Yesus, Sang Immanuel, selalu ada besertamu, bergumul bersamamu, juga menuntun tiap langkah hidupmu. Roh Kudus, Sang Penghibur, selalu menopangmu dengan kuasa pengharapan, sehingga engkau dimampukan untuk terus hidup dalam kesetiaan dengan penuh tanggung jawab, dan hidupmu kiranya menjadi berkat bagi diri sendiri dan sesama. Amin.